Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di berita sehari yang lalu ya, saya dikejutkan sebuah berita bahwa ada seseorang yang ditemukan meninggal dunia di dalam tangki air ya. Nah, di berita-berita disebut meninggal di dalam toren gitu ya kawan. Nah, sebetulnya istilah toren ini agak salah kaprah. Nanti kita akan bahas belakangannya. Nah, orang ini ya ditemukan meninggal di dalam toren, sehingga karena meninggalnya mungkin udah cukup lama ya, lebih dari 1 hari, sehingga mayatnya udah kaku ya kawan, sehingga untuk mengeluarkannya itu harus dipotong dulu ya. Kelihatan ya di berita-berita itu nampak orang yang lagi motong tangkinya itu menjadi setengah ya. Memang mayatnya nggak diperlihatkan, tapi ya hasil potongan tangkinya ada disorot juga ya kamera ya kawan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini ya kawan. Jadi penyebab kematian ya, mungkin hari ini belum ada otopsi yang muncul di berita ya kawan, tapi ada beberapa kemungkinan yang bisa saja menjadi penyebab kematiannya ya. Yang pertama ya, orang paling banyak meninggal mendadak itu karena serangan jantung ya kawan. Jadi kadang-kadang ya, orang itu tanpa ada riwayat penyakit jantung pun bisa mengalami serangan jantung gitu ya, hingga meninggal dunia gitu. Jadi kalau memang itu kasusnya serangan jantung ya kita nggak bisa apa-apa ya kawan. Bisanya itu begini kawan. Kalau bagi kita yang mencegah serangan jantung hingga kemudian berakibat fatal ya sampai meninggal, mencegahnya begini. Mencegahnya itu kita bisa lakukan cek kesehatan ya, medical check up gitu. Nah, salah satu metodenya itu yang pertama rest EKG, atau kita diukur jantungnya ya sambil kita istirahat ya, itu makanya disebut rest EKG gitu. Nah, kemudian yang kedua, nggak cukup di situ ya kawan. Yang kedua itu dengan cara treadmill EKG ya. Jadi sambil dipantau jantungnya, denyut jantungnya, sambil disuruh berjalan dan berjalan cepat ya. Jadi dari situ nanti kalau ada indikasi kelainan jantung, biasanya itu bisa terdeteksi di situ ya. Itu salah satu atau salah duanya ya kawan. Sebetulnya banyak sekali, tapi dari situ itu biasanya itu udah bisa dilihat gambaran lah, apakah seseorang ini memiliki potensi terkena serangan jantung atau tidak gitu ya. Baik, itu tadi yang pertama ya, kemungkinan pertama akibat serangan jantung. Kemudian yang kedua ya, karena lokasinya ada di dalam tangki ya kawan, ada juga kemungkinan bahwa mendiang ini mengalami defisiensi oksigen atau kekurangan oksigen ya. Loh, kok bisa gitu ya. Jadi kalau kita kerja di dunia kerja ya kawan, apalagi yang mengutamakan safety atau keselamatan atau kesehatan kerja gitu ya, itu ada teori yang namanya bekerja di ruangan terbatas atau confined space gitu ya. Nah, salah satunya ini ya, tangki ini bisa dikategorikan confined space karena tempatnya terbatas ya, aksesnya kecil, nggak selebar kayak pintu gitu ya, apalagi nggak ada ventilasi ya, satu-satunya akses udara ya hanya dari sini. Kemudian bentuknya juga seperti ini ya, lubangnya di atas gitu. Jadi ini mudah sekali menjadi potensi penyebab kematian ya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jadi gini kawan, ketika orang masuk ke dalam tangki seperti ini ya, sedangkan ventilasinya ada di atas ya, hanya satu lubang, maka ada kemungkinan tidak terjadi sirkulasi yang cukup udaranya ya. Karena apa? Orang di dalam itu kan mengkonsumsi oksigen terus mengembuskan CO2 ya. Lama-lama oksigen yang dikonsumsi di dalam sini kemungkinan ya udah mulai menurun, sedangkan suplai dari atas mungkin kurang lancar gitu ya. Nah, itu kemungkinan ya, kekurangan oksigen ya. Nah, kalau kawan-kawan untuk mengurangi kemungkinan tersebut, sebetulnya bisa diakali dengan cara apa? Ya,
bisa dengan cara memberikan kipas angin, ya, kemudian dihembuskan ke arah lubangnya, kawan-kawan. Jadi ini mungkin tidak 100% hembusannya akan masuk, tapi paling tidak dia akan memutar, ya. Jadi di dalam ini perhatikan ya, kawan-kawan, kalau ada yang masuk sebagian, nah yang masuk sebagian, paling tidak dia itu mendorong yang di dalam, terus yang di dalam akan keluar sini ya, atau jadi udara ini random banget atau acak banget ya, kawan-kawan. Tapi sedikitnya itu pasti ada sirkulasi kalau dibantu dengan hembusan angin dari kipas angin, ya. Itu yang biasa saya lakukan kalau saya lagi memasuki ruangan yang terbatas atau tadi istilahnya itu confined space, ya, kawan-kawan. Nah, di sini ya, kawan-kawan, penyebab kekurangan oksigen bukan hanya karena napas ya, tapi bisa juga gini, ya. Jadi orang yang meninggal tadi itu ditengarai, ya, itu sedang membersihkan toren atau tangki air tadi. Nah, ketika di situ ada istilah membersihkan, tentu dalam bayangan kita tangki air ini tadinya kotor, berlumut, atau ya mungkin inilah ada, pokoknya tidak bersih lah di dalam ya, kawan. Nah, kalau di dalamnya tidak bersih, ya, seperti misalkan ada tumbuh-tumbuhan ya, lumut atau ganggang ya, atau hal lain gitu, maka ada kemungkinan ya tumbuhan-tumbuhan di dalam itu memproduksi gas yang tidak baik untuk pernapasan kita. Ya kasarannya beracun ya. Tapi kita nggak tahu ya, ini kan menduga-duga ya, kawan. Nah, sekali lagi ya, itu kemungkinan itu bisa dikurangi dengan cara menghembuskan ini ya, sehingga kalaupun tercampur racun ya yang produksi dari ganggang atau apa yang tumbuh di dalam ya, kawan, maka paling tidak ya sirkulasi udara tadi itu bisa membantu menyuplai oksigen ya, sehingga mengusir keluar udara-udara yang kurang bagus tadi karena akibat pengaruh dari lumut atau ganggang tadi ya. Nah, kemungkinan ketiga ya dari kenapa di dalam ini bisa menyebabkan kematian, karena mungkin cairan pembersih ya, kawan. Jadi banyak orang yang menggunakan cairan kimia berupa apa ya, seperti asam gitu ya, yang mohon maaf ya saya sebut merek aja ya, kayak Porstex atau Vixal kayak gitu ya, dimana itu merupakan asam kuat ya, kawan. Nah, itu kalau dipakai di dalam itu mengeluarkan uap yang berbahaya bagi pernapasan ya. Nah, saya sih ya, kawan, menganjurkan jangan pernah pakai cairan asam untuk membersihkan tandon gitu ya. Kalaupun kalian menggunakannya gitu ya, nggak usah masuk ya. Mungkin pakai kain pel gitu ya, kain pelnya yang dibasahi atau apa, gosokkan dari luar aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menghindari confined space ya, salah satunya jangan dimasukin confined space-nya gitu ya. Kalau bisa kita bersihkan tanpa kita masuk ya, lakukan itu gitu ya. Tapi kalau ternyata kita harus masuk ya, karena mungkin pojok-pojoknya susah diraih dengan kain pel atau apa gitu, ya itu tadi salah satunya pencegahan agar tidak terjadi kekurangan oksigen ya, dengan cara kasih kipas angin ya. Jadi kipas angin nggak melulu harus gini ya, kawan. Ada yang bentuknya memang khusus ventilasi gitu ya. Jadi kalau kalian di industri ya yang mana mengutamakan safety gitu, biasanya setiap industri itu udah menyediakan peralatan seperti exhaust fan ya, seperti saya tampilkan di gambar seperti ini, yang dilengkapi dengan ductingnya atau saluran udaranya gitu ya. Nah, seperti itu ya, kawan. Jadi itulah pencegahan-pencegahan yang perlu kita lakukan untuk menghindarkan ya hal-hal ya yang fatal terjadi ketika proses pembersihan tangki air ini. Baik, sekarang kita singgung ya, apa sih yang salah kaprah dengan toren gitu ya. Terus terang saya dulu awal-awal membahas tentang toren itu saya kurang familiar juga ya, karena saya taunya tandon ya dari dulu ya, kawan. Lalu banyak orang yang menyebutnya toren. Jadi dulu saya pikir toren itu singkatan dari tangki oren ya, karena
banyak sekali warna-warna toren itu yang warnanya oranye ya kawan-kawan. Jadi di sekitar rumah saya ini banyak yang warnanya oranye. Sehingga dulu saya pikir mungkin toren itu tangki oranye, rupanya tidak. Jadi ternyata istilah toren itu berasal dari bahasa Belanda, yang mana karena orang-orang tua kita dulu itu kan masih terpengaruh bahasa Belanda ya, bahasa penjajah ya kawan-kawan. Sehingga ketika orang Belanda dulu membangun menara air ya, menara air itu dalam bahasa Belanda itu disebut water toren ya. Dimana kalau di Indonesia kan menara air. Water itu air, toren itu menara ya. Sehingga arti dari toren itu sebetulnya menara ya. Pada akhirnya sampai ke sini ketika tandon air itu udah nggak dibikin di menara lagi ya, orang masih menyebutnya toren gitu ya. Ya, jadi karena udah kebawa dari dulu kalau nyimpan air itu ya di water toren atau di toren, maka sekarang semua penampungan air disebut toren gitu ya. Padahal sudah tidak di menara lagi. Toren sendiri artinya menara ya. Jadi water toren kan menara air. Sehingga meskipun dipendam ya, ada di dalam tanah, orang masih menyebutnya toren juga ya. Padahal toren itu artinya menara gitu ya kan. Ya, jadi terserah sih, kalau orang masih menggunakan kata toren, ya yang penting sama-sama ngerti lah, meskipun salah kaprah gitu ya kan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, sehingga menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita gitu ya. Jadi tentu saja kita ikut bela sungkawa pada keluarga yang ditinggalkannya ya. Semoga terbaiklah untuk semuanya gitu ya. Baik kawan-kawan, sekali lagi terima kasih ya. Semoga bermanfaat.